Wow, Kiai Fahim Mawardi lagi-lagi mangkir dari pemanggilan polisi. Ini bukan kali pertama, tetapi ini udah kedua kali mangkir dari pemanggilan polisi. Yang pertama, ia dengan alasan sakit dan kali ini dia mangkir lagi. Apakah dia takut dengan sumpahnya bahwa ia akan berjalan kaki kalau terbukti dari Jember ke Jakarta dengan bugil? Wow. Mungkinkah ini yang ditakutkan oleh Fahim Mawardi? Oke teman-teman, kita lihat Habib Kribo. Ia mau mengkuliti Fahim Mawardi karena merasa malu ya akibat ulah Fahim Mawardi ini ya. Kita lihat ya ini. Yang sudah berapa kali lah kita mendapat fitnah dari situ. Pernah terjadi kiai siapa itu yang di Bandung yang sudah kena hukuman mati, mencabuli sekian banyak orang. Nggak berhenti, nggak dijadikan pelajaran ini. Terjadi lagi di Jember nih. Itu yang katanya dijulukin kiai, ya saya sih nggak mau manggil kiai lah. Itu namanya Fahim Mawardi. Ironisnya yang melaporkan malah istrinya sendiri. Ini musibah apa lagi nih? Di situ Mawardi dia mencabuli anaknya sendiri. Kenapa saya bilang anak sendiri? Karena anak yang di pesantren itu sudah dititipkan oleh orang tuanya di situ. Berarti belah alih itu walinya. Yang harusnya seorang pemimpin pesantren itu memandang santrinya itu ya anak. Karena orang tuanya sudah sepenuhnya menitipkan. Tapi ini Ustadz ini kok begitu tega mencabuli anak sendiri. Coba bagaimana Ustadz? Kalau andaikan anak Ustadz saya cabulin, pasti kan marah. Yang saya bingung datang dari seorang Ustadz yang tahu hukum haram halal, yang tahu agama, yang pakai sorban. Kok begitu brutal ini orang, saya pikir. Saya masih belum memastikan, tapi ini isu sudah berjalan dari istrinya, malah katanya ditemukan dari HP-nya kegiatan mesum apa, yang terus di rumahnya pakai ada ID card atau apa. Lah, saya cuma mau melihat nih, saya bingung nih, kok sekarang ini banyak dadakan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang nggak jelas, terus nongol jadi ustadz. Sementara kalau saya lihat dari kultur kiai-kiai NU itu jelas riwayat hidupnya. Dari kecil itu sudah di pesantren, dibina dari kecil. Jadi bukan kiai dadakan. Tapi sekarang ini banyak kiai-kiai dadakan. Yang di situ saya curigai apa? Ada maksud lain menciptakan pondok pesantren. Faktanya apa? Banyak terjadi ini. Dan si Fahim ini pondok pesantrennya bukan di bawah naungan NU, malah justru dia tuh sering mencaci maki NU. Siapa ulahnya? Yaitu biang keroknya adalah orang-orang ex anak-anak PKI dan orang-orang di Partai Hewan yang mengakibatkan akidah umat Islam goyah. Ini adalah luar biasa bayarannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, yuriduna yatfi'u nurallah biafwahim, itu tadi. Mereka berusaha untuk menutup cahaya-cahaya Allah biafwahim, dengan lisan-lisan mereka, dengan media-media mereka, dengan cara-cara mereka, dengan strategi-strategi mereka, dengan teori-teori mereka. Luar biasa. Adanya beasiswa dari sana, mengambil dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas Islam, diminta untuk belajar ke sana, dan akhirnya mereka digembleng di sana, lalu disekolahkan di sana, dibiayai di sana, diajak dan dicuci otak mereka dengan istilah mereka brainwash, ya, sehingga mereka mau berpikir, mulai terbuka, bebas, liberal, meninggalkan syariat Islam. Harus Anda perhatikan baik-baik di dalam mendidik anak Anda masukkan ke lembaga seperti apa. Jangan melihat trennya lembaga, jangan melihat trennya nama besar lembaga, tapi perhatikan baik-baik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang mengancam masa depan Anda punya agama dan anak Anda punya. Di sini saya lihat, andaikan kalau si Fahim ini dia main perempuan di luar, saya nggak akan bicarakan. Karena ini menggunjing, ini aib. Tapi begitu dia mensetubuhi anak sendiri, ini harus dikabarkan dan harus dihukum dengan tegas. Ini tidak boleh lagi terulang di tempat yang lain. Hentikanlah nih pondok-pondok pesantren. Emang godaannya berat. Kalau sekiranya Anda nggak mampu, tutup aja itu pesantren.
Yang lucu nih, saya lihat riwayatnya si Fahim ini, dia punya pesantren dan dijulukin sebagai kiai. Ini juga ada tangan. Kenapa saya bilang baru tahu? Ada menurut berita katanya baru tahu dari tahun 2016. Semenjak dia ini keluar-keluar membela 212. Ini mungkin ada titipan duit mungkin dulu. Waktu keluar-keluar 212, dapat duit. Akhirnya apa? Yang tadinya dia itu katanya pedagang laptop, rumahnya numpang. Kok saya heran? Begitu cepat sudah punya pondok pesantren besar di Jember. Ini duit dari mana ini? Digelarin kiai. Ini kan berbahaya. Ini orang riwayatnya nggak jelas. Jangan terus orang sudah bisa bahasa Arab, bisa ini nukil ayat, nukil tafsir hadis. Itu semua sesat yang difahami. Kenapa saya katakan mereka itu pemahaman mereka sesat? Saya ini salah satu orang yang juga diserang oleh dia di konten YouTube-nya. Katanya namanya Benteng Akidah, Pak. Tapi kok jadi gitu Benteng Akidah? Isinya caci maki. Kalau lihat YouTube-nya saya tuh sedih kemarin. Saya baru tahu tuh saya diserang sama dia tuh setelah dia punya kasus. Saya cek di YouTube-nya, saya mungkin ada 3 konten saya diserang. Yang lagaknya dia tuh paling hebat. Yang saya sedih, saya nggak apa-apa saya diserang. Tapi janganlah menyerang NU. Ini kan sudah bahtera yang besar. Bukan kemarin sore lahirnya ini NU. Sudah dari zaman tahu. Kalau emang NU ini gerbong busuk, sudah bangkrut, nggak melahirkan banyak kiai. Segitu teganya Anda. Anda kan anak kemarin sore. Inilah gerbong-gerbong 212. Islam serampangan, Islam sombong semua yang ada dari 212. Merasa paling hebat, merasa paling suci, seperti Tuhan milik dia aja, yang lain enggak. Anda Islam apa ya? Islam radikal lah saya bilang. Said Agil Sirot dicaci maki, Gus Fuad dicaci maki. Saya lihat kontennya isinya caci maki, nggak ada hikmah. Dia merasa dirinya itu apa? Seperti wakil Tuhan yang paling suci. Saya nggak mau menanggepin. Saya pernah diserang. Bagi saya nggak penting lah. Orang mau menanggepin saya terserah. Kadang-kadang dia pakai bumbu apa? Mengutuk saya, menghinakan saya. Saya nggak penting. Tapi yang saya nggak suka itu apa? Selevel Kiai Said, Gus Fuad semua dihina. Sampai mengatakan NU PKI dengan bahasa-bahasa yang nggak pantas. Seperti kesucian pada dirinya. Siapa ulahnya? Yaitu biang keroknya adalah orang-orang ex anak-anak PKI dan orang-orang di Partai Hewan. Saya curiga sama ini orang ini. Jelas dari mana sih? Cuma modal bahasa Arab tafsir. Saya malas menanggepin. Semua sampah yang dia sampaikan itu. Belum lagi terakhir menyerang Husain Ja'far, katanya Syiah lagi. Loh, ini dakwah Anda ini apa? Kok Anda merasa keyakinan ini paling mutlak, paling benar? Begitu liar Anda menilai orang. Lah, beginilah manusia terkadang. Kalau orang tuh suka mencaci maki orang, mau hina orang apa kiai-kiai ini, pasti apa? Menyimpan kebusukan. Akhirnya terbongkarlah ini saat ini Anda. Anda mencabuli anak sendiri. Binatang aja nggak begitu. Ini seorang yang bersorban, ceramah dikit-dikit, bawa nama Nabi Tuhan, lagaknya kalau bicara tuh mengadili saya kayak orang paling bener. Padahal yang Anda adilin saya itu apa? Dengan sepotong-sepotong. Anda nggak runtut memahami pesan saya yang di video itu. Yang Anda liar aja, Anda tuduh saya. Anda katakan saya ini goblok, Anda tuduh saya si A, semuanya. Sematkan semua, sampai sampah saya dibilang macam-macam, nggak apa-apa. Saya ini beriman, nggak perlu bersaksi kepada Anda. Saya bersaksi kepada Allah. Andai kan ini semua satu Indonesia nggak suka sama saya, kalau emang saya tahu ini kebenaran, akan saya sampaikan. Saya nggak peduli sama siapapun. Jadi saya nggak pernah tunduk atau caci maki orang atau dilabelin apapun. Mungkin suatu saat kalau saya mungkin ada masalah ke polisi, mungkin ini semua kiai-kiai yang ada atau ustadz-ustadz yang benci sama saya teriak semua, emang Jan begini. Saya nggak apa-apa. Saya akan tegakkan kebenaran, sekalipun nggak ada yang mendukungnya. Saya nggak takut dengan ancaman apapun. Nah, untuk kiai ini, jujur aja lah, akuilah. Insya Allah kalau Anda ngakuin kemaksiatan Anda, mungkin Tuhan memaafkan. No. Jangan Anda bersilat lidah. Anda makin malu nanti. Ya semoga saya mintalah kepada kepolisian. Yang begini jangan dikasih ampun. Sekalipun seorang, apalagi kalau banyak orang, sekalipun seorang, jangan dikasih ampun. Kenapa? Ini jebakan setan ini. Orang nitip anak ke pondok, dicabuli. Besok gimana kalau anak Anda saya cabulin semuanya? Rasakan dong itu. Saya nggak marah kalau Anda main cewek di luar, terserah. Mau saya bilang kepada orang semuanya lah.
Anda nggak usah membicarakan kalau orang tuh bermain dosa atau punya dosa di luar, selama itu dosa pribadi, janganlah Anda bicarakan. Itu nggak baik. Itu yang dibilang dalam agama aib. Dosanya seperti apa? Memakan bangkai saudara sendiri. Itu dosa personal. Kenapa agama juga melarang? Nggak ada orang di dunia nih yang nggak punya aib. Semuanya punya aib. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Yang lebih berat itu malah nggak kelihatan. Tapi yang skandal Anda ini bukan aib. Ini kezaliman. Ini kebiadaban atas nama agama. Anda mencoreng nama Nabi Muhammad. Anda mencoreng wajah Rasulullah. Anda keluar Islam di situ, tapi Anda di situ apa? Mencabuli anak Anda sendiri. Untuk itulah saya mintalah kepada pemerintah ini, jangan sampai pondok-pondok pesantren itu yang di luar dari NU atau yang lainnya tolonglah dikontrol. Justru itu saya takut. Banyak orang-orang seperti Fahim ini nggak jelas jadi kiai. 2016 masih dagang laptop, kok terus jadi kiai. Ini bangsat ini, kalau emang bener nih. Ini kebiadaban. Saya nggak marah. Anda caci maki saya nggak marah kok. Saya nggak peduli. Tapi jangan sakitin orang, saya marah. Apalagi anak pesantren orang. Saya nggak bayangin tuh kalau anak saya. Oh, saya gantung Anda mungkin di luar. Orang menitipkan baik-baik diperkosa. Saya minta hukum, tegakkan. Dan supaya tadi yang saya bilang, saya ulang, pemerintah dan NU atau Muhammadiyah, tolong di screening lah nih pondok pesantren yang di luar Anda itu. Itu perlu dicek. Jangan sudah ada masalah baru diselesaikan. Korbannya sudah terjadi. Ini anak kesian ini. Hidupnya dihentikan dengan rasa malu. Semogalah anak-anak yang dicelakakan oleh kiai ini Allah membuka kebaikan dan kemudahan lah. Ini kebejatan ada kepada si Fahim ini. Saya suruh sedikit yakin, kenapa? Saya lihat riwayat Anda tuh di konten YouTube Benteng Akidah, isinya hampir semuanya sampah. Anda merasa diri Anda paling suci, menghukumin orang. Anda nukil hadis serampangan, nulis ayat serampangan. Anda pakai terakhir sudah keancem menghormati NU, menghormati Habib. Inilah manusia-manusia busuk. Kalau sudah kepepet bilang NU, padahal NU nggak merasa pondok Anda itu bawa naungan NU. Itu aja, saya pikir sekali lagi saya minta kepada pemerintah, tolong dicek semua pondok-pondok pesantren, jangan dikeluarkan izin. Kalau itu nggak di bawah naungan NU atau Muhammadiyah atau siapapun. Kenapa? Kita minta pertanggungjawaban. Kalau cuma jadi gini orang begini, siapa minta pertanggungjawaban? Nggak ada lembaga yang menaungi. Ini negeri ini paling bebas beragama, saya lihat. Negeri yang terlalu liar tentang Islam dibiarkan. Kenapa saya bilang liar? Sumbuhnya itu radikalisme. Banyak kiai-kiai cabul ini semuanya. Kok seperti nggak ada hukum, nggak ada apa. Kalau ada orang mengatakan di sini bilang Islamophobia, itu orang pengkhianat bagi saya. Coba itu Islam radikal tuh cuma. Yang sok kowar-kowar tuh. Berangkat ke luar negeri, kok nggak digantung Anda. Nah, saya minta ini sekali lagi, untuk kejadian si Fahim Mawad ini, jangan lagi terjadilah. Mungkin ada pondok pesantren yang begitu. Mungkin orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Ingat, hukum dari Allah lebih berat nanti. Dan bukan terjadi, mungkin bisa jadi bukan kepada Anda. Bisa jadi apa? Yang kena musibah nanti bisa jadi anak Anda, orang yang Anda cintai. Kan Anda nggak mau. Jadi tolong jaga diri. Silahkan Anda kalau mau main cewek di luar lah. Itu urusan pribadi Anda. Tapi jangan makan anak Anda sendiri. Terima kasih.